juga menyapa buat teman-teman yang ada di online. Welcome to Youth Go Miracle. Dan sebelum kita mulai connect ini, mari kita sama-sama satukan hati bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas pemberkatan sepanjang hari Bapak, hingga kami Tuhan untuk pagi Bapak. Kami Tuhan ingin memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Menyembah lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan senang hati yang bersyukur dan bersukacita, kami mau mengangkat tangan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Oh Maha Kudus, kami masih bersyukur Tuhan.
need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Please, Spirit, fall in this place. Come on, God. Yes. Hallelujah. Come on. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Come on. Yes. Hallelujah, hallelujah. Fill us again with the power of your Spirit. I'm crying out for. Come on, come, Holy. In this place, I need more and more of you. Fill me again. Yes. Amen, amen. Lord, I'm crying out. Come on, come holy, come holy, come holy. Come, yeah. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Come on, shout. One again. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini ya Pak. Kami bersyukur ya Allah, karena Kau baik ya Tuhan. Kami terus menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami terus menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau melihat keajaiban-Mu. Kami melihat mujizat-Mu. Mujizat-Mu Tuhan terjadi. Mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Kami yakin Tuhan. Mungkin orang berkata di tahun 2023 akan mengalami kegelapan. Tapi kami percaya ya Tuhan. Waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami yakin kepada Tuhan, waktu kami beriman kepada Tuhan, segala kegelapan akan kami lewati ya Tuhan. Sebab kami anak-anak terang-Mu ya Tuhan, yang akan menerangi kegelapan ya Bapa. Kami percaya ini Tuhan, kami iman ini Tuhan. Sekalipun Tuhan, sekalipun kami tidak punya harapan secara manusia, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami ya Bapa. Sebab Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Kalau perlindungan kami, sebab firman berkata, hatinya yang melekat padamu, aku akan meluputkan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kami imani ini Tuhan, kami imani ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, kami mau mendengar, biarlah firman ini meneguhkan kami. Kami yang hari ini hadir, bahkan yang kami menonton Tuhan melalui live streaming ini ya Tuhan, melalui media sosial ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Bapa, yang
tidak ada pengharapan, Tuhan berikan pengharapan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika orang berkata tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Dan kami imani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara, anak-anak muda yang dimanapun berada, secara khususnya kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan terus menyertai kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hari ini saya percaya kita yang menonton di live streaming ini, saya yakin kalian menonton ini, kalian pasti akan tidak akan sama lagi seperti kalian yang sebelumnya. Kami percaya, kami imani bahwa setiap saudara-saudara, setiap anak-anak muda, setiap orang-orang tua yang hadir, yang menonton, yang saat ini sedang sakit, mari imani, mari yakini dan imani ya, bahwa kuasa Tuhan ya akan menguatkan kita dan menyembuhkan kita. Yakin dan percaya. Hari ini kita bicara tentang experience a miracle Lord ya. Dan kita yakin ini kita akan imani ya. Imani tentang mukjizat ya. Mukjizat ini mungkin secara secara manusia mungkin bertentangan ya. Mungkin misalnya contoh, saya ambil contoh, mungkin kita sakit jantung gitu ya. Aduh, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin ini kita bisa melewati ini. Tapi yakin, karena saya sudah melihat banyak mukjizat yang Tuhan sudah perlihatkan, yang Tuhan sudah kerjakan ya. Dari pelayanan saya waktu zaman muda sampai sekarang Tuhan memperlihatkan mukjizat. Jadi kalau orang bilang berkata mukjizat sudah nggak ada, no. Mukjizat akan terus tetap terjadi sampai Tuhan datang kedua kali. Ya, tetap imani. Saya sampai hari ini masih melihat mukjizat Tuhan. Makanya hari ini kita yakin dan percaya mukjizat masih ada. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Ini bicara tentang perempuan yang memiliki sakit pendarahan. Ya, apalagi ini wanita nih ya. Nah, saya yakin ini kalau wanita ini kalau sudah sakit gitu ya, itu akan stres gitu. Aduh, ini saya sakit gitu ya. Apalagi sakit bawaan gitu ya. Kalau wanita kan tuh biasanya kan ada haid ya. Nah, itu biasanya setiap bulan. Ya, tapi ini yakinlah ya. Ini hal yang kecil. Ya, ini hal yang kecil. Tapi percayalah ya, waktu kita mengimani kuasa Tuhan ya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Nah, maka dari itu kita akan baca Matius 9 ayat 22 sampai dengan 22. Ya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, nah ini nih luar biasa ya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, saya yakin ya, firman ini bukan hanya untuk perempuan. Saya yakin. Kenapa? Ya, ini bicara tentang keberanian. Ya, keberanian. Selain keberanian ada iman yang diaktifkan. Ya, karena kalau dia tidak memiliki keberanian, mungkin perempuan ini nggak mau mendekati. Ya, nggak mau mendekati Yesus. Mungkin dia malu. Karena kenapa? Zaman dulu ya, seorang wanita zaman dulu ya, bangsa Israel gitu ya, wanita yang mengalami penyakit ya, sakit pendarahan gitu ya, atau haid ya, nggak boleh deket-deket, karena kalau dekat najis ya, najis. Apalagi yang perempuannya nih ya kan, yang mengalami lelehan ya di dalam perutnya gitu ya, haid gitu ya, itu najis.
keberanian. Ya, memiliki keberanian apapun tantangan kita hari-hari ini. Saudara-saudara, saya mau tantang, ya, kita harus memiliki iman seperti wanita pendarahan, ya. Wanita seperti pendarahan ini, ya. Kita harus berani, ya, untuk jangan sampai diri kita terintimidasi. Yang kedua, bicara tentang iman. Nanti kita akan kupas tuntas lebih dalam lagi. Bapak Ibu ya, saudara-saudara, anak-anak muda yang melihat media sosial ini, live streaming ini. Nah, saya percaya bahwa wanita ini, dia udah gak mikirin lagi. Dia gak mikirin, ingat tuh, 12 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, tapi itu waktu yang lama. 12 tahun. Mungkin kalau wanita sebulan kali ya, gitu ya. Sebulan ya kalau merasa, mohon maaf gitu ya, menstruasi gitu ya. Jadi sebulan tuh cuma beberapa hari gitu. Nah ini 12 tahun, ya 12 tahun. Nah saya sempat ngecek gitu Bapak Ibu, ya ini yang kalau kita lihat ya bahwa wanita ini sebenarnya sakit apa sih gitu ya. Nah ketika saya ngecek gitu ya, ternyata wanita ini mengalami sakit penyakit namanya menorhagia menurut medis, ya menorhagia. Ini udah arahnya kepada kanker rahim gitu. Nah gejalanya ini pusing, kram di perut, sesak napas, bahkan jantungnya berdebar-debar gitu karena sakit yang dia alami gitu. Nah saya yakin perempuan ini juga mengalami, mungkin waktu kerumunan mungkin dia udah ngerasa aduh penuh ya, sesak, banyak orang gitu ya. Tapi saya yakin ada keberanian gitu. Ada keberanian, dia terobos sesuatu yang mustahil. Dia terobos. Di kerumunan orang dia terobos. Ya. Lalu dia aktifkan iman. Ya, dia aktifkan iman. Ya. Karena saya yakin bahwa nggak gampang orang yang memiliki sakit pendarahan ini. Ya. Saya yakin mungkin perempuan-perempuan mungkin ngalami gitu betapa sakitnya ya memiliki penyakit ini. Ya bersyukur ya para pria-pria ya tidak mengalami sakit yang seperti wanita ini. Tapi percayalah, firman ini bukan hanya untuk wanita saya tapi untuk kita semua. Ya. Nah ini bicara tentang keberanian. Ya, next, gitu ya. Kita lihat lagi. Next. Nah, ya seperti yang saya katakan, wanita ini bukan kejar hasil ya. Ya, yang tadi saya katakan, ini di kerumunan banyak. No. Dia mungkin berpikir, saya belum pernah ngalamin ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara, tapi saya percaya wanita-wanita yang ngalamin ini pasti kalau udah ngalamin udah sakit banget, apalagi udah sakit kram perut gitu ya. Wanita ini, saya yakin 12 tahun dia ngalami sakit, dia ngalaminnya begitu sakit. Tapi waktu dia lihat Yesus, dia kejar sumbernya. Bapak. Dia kejar sumbernya yang memberi mujizat. Sebab firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hasil itu belakangan. Tapi yang utama adalah kejar sumbernya. Ya, kejar sumbernya, bukan kejar hasilnya. Seringkali kita nih kalau udah kepepet gitu ya, kita baru ngomong Tuhan, gitu ya, Tuhan. Wah, ya kan? Dengan penekanannya begitu dahsyat, ya, Tuhan. Itu nih, ya. Kalau udah ngalamin begitu dahsyat, itu problemnya begitu dahsyat ya, pasti penekanannya kuat Tuhan, gitu. Tapi waktu kita diberkati, penekanannya itu kadang-kala berkurang, Tuhan. Ya, tapi saya percaya kita tetap sama. Ya, walaupun kita tidak mengalami problem atau kita mengalami kesuksesan atau kejayaan atau sukacita, tetap sama, ya, tetap sama. Yaitu apa? Kejar sumbernya. Ya, kalau kita udah memiliki sumbernya ya, seperti perempuan ini, dia kejar. Wow, ini luar biasa.
Ya, luar biasa. Ya, memiliki keberanian. Ya, saya tantang hari ini, siapapun engkau, ya, saya nggak peduli. Engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau orang beda suku, saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah jiwamu mengejar hadirat Tuhan. Jiwamu mengejar kuasa Tuhan. Jiwamu mengejar pemberi hasilnya, pemberi mujizatnya. Ya, maka dari itu firman Tuhan dengan jelas, kejar sumbernya, bukan kejar hasilnya. Maka dari itu, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, dimanapun kalian berada, saya yakin waktu kita mengalami masalah, ya, masalah itu terus selalu ada, nggak akan pernah berhenti. Kalau berhenti itu, kita mau masalah itu berhenti, ya, itu kita udah nggak di dunia ini. Ya, betul kan? Kalau kita nggak mau memiliki masalah, berarti kita sudah siap, gitu. Sudah siap tidak ada di dunia ini lagi, gitu. Ya, kalau orang mati kan sudah tidak ada masalah lagi. Tapi waktu kita masih hidup, kita akan terus mengalami masalah demi masalah. Tapi ingat, masalah yang kita hadapi bukan untuk menjatuhkan kita, ya, tetapi Tuhan inginkan kita dimurnikan terus. Seperti emas di dalam peleburan, 7 kali lipat di dalam peleburan, supaya kita lebih murni. Ya, kalau udah murni, berharga, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita. Jangan merasa masalah ini jadi sumber kita tidak sukses. Masalah ini membuat kita tidak mengalami kebahagiaan. No. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Masalah ada untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Ya. Masalah itu media, Bapak Ibu. Hanya media. Ya, hanya media. Bukan sesuatu yang menjadi prioritas hidup kita pikirkan terus. No. Enggak. Ya, itu cuma media doang. Alat medianya Tuhan supaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Maka dari itu, sakit yang kita alami, masalah yang kita alami, hanya media Allah agar menunjukkan kuasa dan mujizat. Iya kan? Sakit itu kan bukan hanya untuk badan saja, bukan. Tapi kita cross check, Bapak. Kita cross check. Ya, sakit itu juga dialami oleh roh kita, roh yang dalam diri kita. Bagaimana roh dalam diri kita? Apakah roh dalam diri kita terus on fire, terus bersemangat, terus berapi-api? Ya, kita sudah dengar di 2023 mengalami kegelapan. Bagaimana kita menyikapi itu? Tapi kalau roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, saya yakin, ya. Orang berkata dunia gelap akan mengalami resesi, tapi saya yakin waktu roh kita menyala-nyala, ya, ya, masalah resesi bukan menjadi suatu hambatan, Bapak Ibu, ya, bukan menjadi suatu hambatan, apalagi mujizat, bukan suatu hambatan untuk mujizat bekerja bagi diri kita. No. Ya, maka dari itu bagaimana mengatasinya? Gimana ngatasi supaya kita, ya, media yang kita alami ini kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Ya, bagaimana mengatasinya? Ya, kita lihat nih, bagaimana mengatasinya. Nah, buka Roma 10 ayat 17. Nah, ini dia. Luar biasa nih Bapak Ibu, ya. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Bapak Ibu. Faith, iman. Ya, iman kita. Ya, makanya perempuan 12 tahun mengalami kendaraan ini. Selain dia memiliki keberanian, dia mengaktifkan iman, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara yang saya kasih, mari kita aktifkan iman kita. Ya, iman kita nih, ya, harus kita aktifkan. Ya, jangan cuman, mohon maaf nih, jangan cuman kita ini rajin ke gereja, kita rajin, ya, pelayanan, gitu ya.
Tapi kalau iman kita tidak kita aktifkan, percuma Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan layani semua, tapi iman kita tidak kita aktifkan, percuma. Ya. Maka dari itu firman Tuhan berkata, ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Ya, firman Tuhan. Ya. Nyembah, pujian itu udah bagian daripada firman Tuhan. Ya. Setiap hari, ya. Saya ngalamin Bapak Ibu, saya teringat pelayanan saya waktu 2010 Bapak Ibu. Saya ingat sekali 2010. Pada saat itu saya ada di Kalimantan. Mungkin teman-teman saya juga nonton hari ini. Ya, ada Bang Jo gitu ya, dan teman-teman yang lain gitu ya. Itu kita melayani jemaat Tuhan yang di daerah pedalaman gitu ya. Nah, singkat cerita ini ngalamin sakit gitu. Sakit seperti sakit hati gitu ya. Kanker. Kanker. Ya, kanker hati Bapak Ibu. Ya, waktu itu kita layani, kita berdoa gitu. Kita tanya ini sakit apa? Ternyata kanker hati. Udah stadiumnya stadium 4. Wow. Kita ini bingung, waduh, ini sudah kanker nih. Ya udah stadium 4 nih, waduh. Saya pikir nih, ini saya dalam manusiawi gitu ya, mungkin nggak bisa nih kayaknya. Kayaknya kita berdoanya pada saat itu saya ngomong sama teman saya bilang kayaknya kita doanya perpasan aja kayaknya. Perpasan dia ke dunia gitu ya. Jadi mengembalikan hidupnya kepada Tuhan supaya waktu dia dipanggil Tuhan dengan tenang. Itu tuh pemikiran kita pada saat itu. Nah, tapi waktu kita menyembah, waktu kita memuji Tuhan, berbeda lagi Bapak Ibu. Ada hikmat yang Tuhan taruh bagi kami semua. Ya. Secara khususnya saya, waktu kita nyembah, waktu kita memuji Tuhan, waduh, ada hikmat yang berbeda yang Tuhan taruh bagi ibu ini. Singkat cerita, waktu kami doa, Roh Kudus berkata gini, tanya gitu. Dia sakit hati sama orang lain. Waduh, sakit hati sama orang lain. Wah, ini problemnya begitu besar. Gitu. Akhirnya kami tanya, ibu pernah punya masalah sama orang lain? Gitu. Akhirnya dia awalnya nggak mau cerita Bapak Ibu. Waduh, dia nggak mau cerita. Lalu kita bilang, kalau ibu nggak mau jujur, ya ibu nggak mau terbuka, maka mujizat Tuhan tidak akan terjadi. Sebab keterbukaan awal dari pemulihan. Nah, singkat cerita akhirnya ibu ini nangis. Dia nangis, nangis seperti anak kecil, gitu ya, gitu. Akhirnya kita tanya, ibu pernah punya masalah sama siapa? Nah, singkat cerita, saya ingat waktu itu ibu ini berkata gini, dia sakit hati sama temannya waktu SMP. Wah, ini ibu ini saya lihat umurnya udah hampir ABG gitu ya, anak baru bocah, baru 50 tahun gitu ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Wah, kalau SMP sudah berarti sudah 30-an gitu ya. Dia pendam itu masalahnya. Gitu, dia pendam masalahnya. Lalu kami tanya, sakit apa? Dan apa yang membuat ibu dendam? Nah, singkat cerita ibu ini berkata, saya sakit hati gara-gara saya dikatain jelek hitam lagi. Waduh, udah gitu, mohon maaf ya, saya waktu saya tanya, ini jelek hitam terus gendut lagi. Waduh, ini kita ini kalau belum hidup dalam Tuhan pasti ya kecewa juga ya karena dikatakan gendut gitu ya. Nah, ibu ini saya lihat, wah, dikatain apa? Jelek, hitam, gendut. Dia sakit hati Bapak Ibu. Akhirnya apa? Akhirnya dia pendam itu masalah itu. Dia pendam masalah itu. Terus menerus dia pendam. Akhirnya apa? Akhirnya ngalami sakit. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, kami cuma minta sama ibunya, mari ibu, ampuni dia. Ampun. Ibu harus memiliki keberanian. Ibu harus memiliki keberanian. Dan yang kedua, ibu harus beriman. Gitu. Harus beriman. Sebab tanpa iman, ya, kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Mujizat tidak akan terjadi. Akhirnya kami doa. Ya, waktu kami doa, kami pujian penyembahan. Gitu ya. Waktu itu lagu kami cuma simpel. Gitu. Haleluya. Gitu. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu dia nyanyi lagu ini, Bapak Ibu, dia nyanyi lagu ini, dia nangis tersenyum-senyum, dia nangis tersenyum-senyum, dia bilang Tuhan Yesus, wow. Terus sampai hari ini saya merinding, Bapak Ibu, kalau ceritain kesaksian ini, mujizat ini. Waduh, saya lihat kuasa Tuhan bekerja. Waktu dia nyanyi haleluya Tuhan Yesus, Tuhan yang membetulkan air mata. Dia punya pengharapan, dia minta pengharapan itu sama Tuhan. Dia kejar Tuhan. Saya yakin, Bapak Ibu, waktu dia terbuka, maka pemulihan itu terjadi. Terjadi, Bapak Ibu. Wow. Wow. Ini dahsyat. Kami semuanya nyanyi. Kami semuanya sambil berdoa. Cuma satu yang kami minta, Tuhan, kami gak minta apa-apa. Kami hanya cuma minta Tuhan nyatakan kasih-Mu. Kami cuma minta nyatakan kasih-Mu terhadap ibu ini. Kami cuma Tuhan nyatakan kasih-Mu. Itu kami nyanyi. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu, dia nangis. Saya ingat seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Saya yakin waktu dia kerja Yesus, saya yakin dia ada rasa pengen, aku mau sembuh. Ya. Karena yang dia ketemu Tuhan, dan ibu ini juga ketemu Tuhan. Waktu kami selesai doa, kami cuma bilang, ibu tetap sabar, percaya Tuhan akan menyatakan mujizat. Waktu kami pulang, 1 minggu kemudian kami dapat kabar. Kami pikir kabar itu kabar duka cita. Sehingga kita kami angkat telepon kami. Apa yang kami dengar, Bapak Ibu? Ya kami dengar ini kabar yang luar biasa. Ibu ini sendiri yang telepon kami. Dia bilang, Pak Pendeta, waduh, Pak Pendeta, puji Tuhan. Saya pikir ini kan 1 minggu kan begitu lama. Saya pikir, udahlah, karena udah stadium 4 gitu ya. Gitu. Ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi 1 minggu ini? Dia cerita, setelah pulang dari doa itu, malamnya dia dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah drop gitu ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita di rumah sakit, dia tidak sadarkan diri, Bapak Ibu. Tidak sadarkan diri sekitar 4 atau 5 hari gitu ya. Tidak sadarkan diri. Lalu singkat cerita, ketika dia sadar, akhirnya dia di ronsen. Di ronsen. Lalu dokter kaget, Bapak Ibu. Wah, kaget ya. Wow. Dia bilang, selama saya menjadi dokter, ya ini dokter yang periksa dia. Selama saya jadi dokter, ini udah stadium 4. Kanker hati. Saya lihat ini ada tubuh yang baru. Tuhan kasih. Ada tubuh yang baru. Ibu ini bilang, dia langsung, apa dokter? Ibu sembuh. Ibu sembuh. Wow. Dia bilang, wow. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lalu ibu ini cerita, Pak, saya disembuhkan Tuhan Yesus. Saya disembuhkan Tuhan Yesus. Wow. Terima kasih. Ucapan syukur, Bu, sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberi mujizat. Tuhan Yesus yang mengasihi ibu. Sebab sama seperti perempuan ini.
Waktu dia pegang jubahnya Yesus, kan dia pikir kan, gitu. Asal aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Sama. Lalu pujian dan penyembahan ini, ya, pujian dan penyembahan ini akan membangkitkan iman. Sekalipun hanya memiliki iman sebesar biji sesawi. Hanya memiliki iman sebesar biji sesawi. Waktu kamu miliki, saya yakin kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat terjadi bagi kita semua. Dan hari ini saya yakin siapapun yang hari ini melihat dan menonton media sosial LF Premium, saya yakin hari ini kau yang mengalami problem begitu, mengalami sakit, mengalami tidak ada harapan, mengalami ketidakpastian. Waktu kau nonton hari ini, saya yakin mujizat Tuhan terjadi. Saya yakin. Maka dari itu, mari kau naikkan pujian, kau naikkan penyembahan. Sebab penyembahanmu bukan rutinitas, tapi sebuah prioritas. Prioritas kita kepada Tuhan Yesus. Tanpa penyembahan dan pujian, tanpa penyembahan dan pujian, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, tidak akan turun atas kita. Intinya kita harus senangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Saya yakin saat kita alami mujizat Tuhan, saatnya kita alami mujizat Tuhan, merubah musibah menjadi mujizat. Saya yakin masalah yang kita hadapi, sakit penyakit, problem hidup, problem ekonomi, apapun yang kita alami, kita katakan merubah musibah menjadi mujizat, dan kita akan alami itu setiap hari dan tiap hari sampai Tuhan Yesus datang. Mari Bapak Ibu, saya cuma mau berkata, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Dunia menawarkan ketakutan, Bapak Ibu. Dunia menawarkan ketakutan, saudara-saudara, anak-anak muda. Dunia menawarkan ketakutan, tapi Yesus menawarkan sukacita bagi kita. Kuasa Tuhan turun atas kami. Kuasa Tuhan turun atas kita semua. Mari, coba, mari angkat tangan. Mari katakan, haleluya, haleluya, haleluya.
tidak ada harapan. Engkau hari ini yang saat ini perlu kepastian hidup. Engkau yang hari ini mengalami problem yang begitu dahsyat. Izinkan Tuhan, izinkan Tuhan, izinkan. Saya cuma mengatakan mujizat itu masih ada, mujizat itu masih ada, mujizat itu masih ada. Kau gak perlu khawatir, kau gak perlu khawatir, kau gak perlu khawatir, kau gak perlu khawatir. Kau imani sakitmu sembuh dalam, kau imani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes God. Oh, Tuhan, Amba berdoa ya Abah, Amba berdoa ya Tuhan. Siapapun ya Tuhan, siapapun ya Abah yang melihat live streaming ini Tuhan, mereka yang alami sakit saat ini sembuh dalam nama Yesus. Saat ini tidak ada harapan, Kau berikan pengharapan Tuhan. Saat ini tidak ada kepastian dalam hidup mereka, Kau berikan kepastian di hidup mereka ya Bapa. Setiap problem yang mereka hadapi, Tuhan berikan kekuatan agar mereka boleh mendapatkan jalan keluarnya ya Abah. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, mujizat Tuhan masih ada, mujizat Tuhan masih ada. Oh thank you God, thank you God, haleluya, haleluya. Dan kami terima lawatan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kami yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Saat ini kami yang tidak ada harapan, Tuhan berikan pengharapan. Saat ini yang tidak ada kepastian, Tuhan berikan kepastian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.